Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Ruslan di video belajar editing dasar menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana membuat teks dengan menggunakan legacy title. Legacy title itu kalau video sebelumnya ya terkait juga tentang teks juga, tapi sebenarnya legacy title itu lebih komplit ya. Baik, di sini perhatikan langsung ke layarnya. Misalnya saya mau masukkan satu gambar. Oke, saya masukkan di V1 saja sebagai gambar utama, kemudian saya panjangkan durasinya. Jadi ini masih ada audionya. Oke, jadi setelah memasukkan gambar, sekarang saya mau masukkan teks di dalam gambar tersebut. Ya. Oke, sekarang pilih untuk menampilkan gambar. Legacy title-nya adalah tinggal pilih file, kemudian new, kemudian pilih legacy title. Nah, di sini nanti settingannya secara default dia akan menyesuaikan dengan sequence yang sudah kita buat. Juga begitu juga dengan frame rate-nya ya. Jadi ini gak usah pusing, sesuaikan aja dengan yang sudah dibuat oleh legacy title-nya. Judulnya ini terserah teman-teman, apakah mau tulis judul, apa-apa terserah. Saya pikir saya tulis yang sudah ada aja, tinggal oke. Nah, di kotak dialog ini kita akan diarahkan untuk memasukkan teks dan beberapa unsur lain ya. Sebenarnya bukan hanya teks, nanti di menu sebelah kiri di atas di legacy title ini, kita bisa memasukkan ya rectangle tool, wedge tool, ya juga ellipse, rounded dan lain sebagainya, begitu juga garis. Jadi beberapa elemen-elemen grafis yang bisa kita masukkan melalui legacy title. Tapi di video ini saya hanya mengajarkan tentang bagaimana memasukkan teks menggunakan legacy title. Nah, langsung saja ya. Ini kita klik di sini, saya klik. Kemudian ini kursornya mengarah dari type tool sehingga otomatis ketika kita klik dia akan menampilkan teks. Jadi bisa langsung kita ketik judul ya, dedaunan. Nah, ini bisa diperbesar, digeser kemari untuk bisa melihat opsi-opsi pilihan-pilihan pengaturan yang lain. Ini saya blok Ctrl A ya. Kemudian di sini saya ganti fontnya. Font family-nya diganti misalnya menjadi lebih tegas. Kemudian ini kita ganti untuk ketebalannya. Ini cuma sekedar contoh. Oke, jadi di sini teman-teman bisa mengatur banyak opsi ya. Ada inner stroke nanti. Ya. Artinya stroke yang berada di dalam. Kalau untuk menghapusnya tinggal di uncheck list saja. Kemudian bisa juga menambahkan shadow, bayangan, menambahkan opacity juga. Kemudian di sini leading, kerning, tracking ya. Kerning ini misalnya kejauhannya. Kalau kita mau secara keseluruhan langsung aja Ctrl A, kemudian di tracking kerningnya, maaf di kerningnya ini ditambah. Untuk warna juga di sini bisa diganti, disesuaikan. Misalnya mau diganti warna kuning, oke, juga bisa seperti itu. Dan banyak hal yang bisa diobrak-abrik ya, dieksplor di sini. Tinggal menyesuaikan aja. Sekali lagi kita fokusnya dengan teks dulu, nanti teman-teman bisa belajar lagi lebih banyak, coba sendiri untuk bagaimana bisa menggunakan rectangle tool, ellipse dan lain sebagainya. Oke, kemudian di close saja. Ketika sudah di close tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada penambahan. Ya, sederhananya karena dia akan bertambah kemari teman-teman ya. Dia akan bertambah ke bagian import media, di mana dia akan sesuai dengan judul yang tadi kita kasih nama.
Sekarang untuk menampilkannya, tinggal kita drag saja ke timeline. Kita masukkan ke timeline. Nah, di sini. Oke, ini langsung nampak teks yang sudah kita buat tadi. Untuk menambah durasinya, tinggal tarik saja. Nah, seandainya teman-teman ingin ngedit juga nih, teksnya ada yang salah, ya, ada salah ketik dan lain sebagainya. Gimana cara ngeditnya? Nah, teman-teman tinggal klik 2 kali di title-nya, yang ada di V2 nih, title 2, klik 2 kali, sehingga dia akan kembali ke menu legacy title. Nah, teman-teman bisa edit lagi jika terjadi kesalahan, atau mau mengganti kata-kata, atau ingin menambahkan, mengcopy, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengulang-ulang kerjaan. Contohnya seperti ini ya. Jadi, saya ingin ada 2 teks. Teks pertama judulnya dedaunan, teks kedua ini ya untuk mengcopy sendiri. Ini di drag saja, kemudian tekan Alt dan lepas dulu kliknya. Yang klik kirinya itu dilepas terlebih dahulu. Baru dilepas Alt-nya. Sekali lagi ya. Title-nya digeser, kemudian tekan Alt alternatif di keyboard. Kemudian lepas kliknya, baru lepas Alt-nya. Oke. Nah, di sini udah ada copy. Nah, teksnya sama, ini dedaunan. Sekarang yang sebelah sini saya mau ganti jadi tumbuhan misalnya ya. Tinggal klik 2 kali, edit, Ctrl A, tumbuhan. Ya. Nah, kalau tadi kita bermain di kerning, ini jika teman-teman ingin juga bermain di kerningnya, tinggal ditambahkan saja, Ctrl A lagi, kerningnya ditarik. Dah, tekan di close ya, dan dia sudah tampil di sini. Oke, jadi ini dedaunan, ini tumbuhan. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan teks-teks yang lain menggunakan legacy title, tinggal ganti, copy, tambah saja gitu. Nah, adapun untuk gambarnya itu dia disesuaikan, dia untuk teks ini berdiri sendiri ya, karena tidak ada gambar pun dia tetap akan berdiri. Jadi kalau kita hapus gambar atau videonya, teksnya tetap ada. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk membuat sebuah teks menggunakan legacy title. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.